Pak Zulfikri dan jajaran pengurus, pembina, serta semua yang menjadi jajaran pengurus IKP PBR, tokoh masyarakat dan undangan yang hadir siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin tentang ceramah ini, izinkan saya singkat memperkenalkan diri karena ada permintaan perkenalkan diri. Baik, saya Al-Noh Dinar. Kalau asli semua orang awak, kamu asli orang Solo. Jadi orang Solo, kalau seandainya abang kakak ke arah kota Solo dari Bukit Tinggi, setelah Danau Singkarak di Pasar Sumani, disitulah kami tinggal dekat situ. Kami orang Kotosani nama kampung. Jadi Sumani biasa kami turun masuk ke dalam. Saya di baru saat ini di Ketua Yayasan Demokrat Umat, sehingga memang agak intens sedikit bang dengan Ustaz Abdul Somad, sebab beliau mencurahkan pemikirannya di situ. Saya yang menerjemahkan di lapangan dengan kawan-kawan. Cukup bang? Baik. Itu sekilas tentang saya. Kalau tanya tentang status, alhamdulillah sudah begini, anak 5, abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bicara dalam 3 poin saja, mengingat waktu. Dan nanti kita kalau terserah ada diskusi tadi, kita diskusi. Baik. Pertama, abang kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menggugat, kenapa kalian maulid Nabi gitu? Saya ingin kita berpikir yang sama, bahwa maulid Nabi ini dia bukan ibadah, tapi maulid Nabi ini tradisi kebiasaan umat yang dibuat bentuk seperti yang kita buat sekarang ini sejak abad ke-4 Hijriah. Artinya maulid Nabi dengan kita buat acara, ada baca Quran, ada maulid dalam artian membaca apakah marhaban, berjanji, situt duror, tibai dan segala macam. Kemudian ada makan-makan, ada doa. Kita nama nanti bang. Atau snacknya. Saya takut salah sebut nanti. Ada makan, ada doa, ada baca Quran, ada tentang maulid. Itu poin itu dimuat tak di abad ke-4. Tetapi sesungguhnya kalau kita kaji di dalam dalil umum syariat, maulid Nabi ini ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Nah maka saya ingin dudukkan bahwa maulid Nabi ini bukan ibadah, tapi dia sebuah tradisi kebiasaan umat yang bila kita buat bisa bernilai ibadah. Bila kita lakukan bisa mendapat pahala dari situ, bisa banyak amal soleh kita buat di situ. Sehingga kalaulah kita jujur, tak semua masjid buat maulid Nabi, betul? Tidak semua orang, tidak semua rumah buat maulid Nabi, betul? Kalau dia ibadah, dia wajib dibuat. Yang tak maulid Nabi ini berdosa semua. Tapi kan tak ada nazar, tak ada orang berdosa kan? Yang buat maulid Nabi jalan, yang tak buat maulid Nabi silakan. Maka maulid Nabi ini perlu didudukkan, dia bukan ibadah, dia tradisi umat yang selalu dibuat setiap tahun, momentum Rabiul Awal. Kalau kita tengok berbagai daerah, Aceh Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, maulid Nabi setiap hari. Pagi, siang, malam maulid Nabi. Kalau kita tengok lagi kebiasaan habaib di Pekanbaru selama Rabiul Awal, di Palembang Arba'in 40 hari, di Betawi kabarnya setiap hari sepanjang tahun maulid Nabi. Maka kalaulah kita tengok dari sisi posisinya dalam syariat, dia bukan ibadah, tapi tradisi umat. Kalau tradisi, kita tinggal tengok sesuai syariat atau tidak, sejalan syariat atau tidak. Sama dengan tradisi yang lain. Tak jalan syariat, jangan kita buat. Sejalan syariat, kita buat. Maka bila kita tengok, kita cari akar pendalilan maulid Nabi. Saya mohon maaf di sini saya tak ingin mendikte karena saya tengok ketuanya dokter, apalagi pembinanya, apalagi pengurus yang lain. Saya cuma sekedar kita sama-sama melihat bahwa dalilnya ada sebenarnya. Satu di antara ayat Al-Quran. Saya cukup 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Nabi untuk bagaimana kita connect dengan dalil. Satu ayat Al-Quran misalnya, Allah suruh kita wadzakirhum bi ayyamillah. Muhammad sampaikan ke mereka agar mereka mengingat, agar mereka membesarkan, mengagungkan hari-hari yang dibesarkan oleh Allah.
Hari yang dibesarkan Allah itu banyak sekali. Lahir Nabi Muhammad, dipilih Allah hari Senin, dipilih Rabiul Awal, dipilih. Bisa saja di waktu yang lain lahir, tapi Allah pilih Rabiul Awal, pilih hari Senin, pilih 12 Rabiul Awal. Ini diistimewakan oleh Allah. Sebelum saya masuk ke dalil kedua, kita perlu sedikit melihat kasus ketika Abraha dihancurkan saat Nabi lahir. Waktu itu kan Abraha iri dengan Makkah. Dia mimpi bahwa dari Makkah akan timbul cahaya, yang semua cahaya itu akan menerangi semua bumi ini. Dia selama ini berharap orang ke Yaman dan ingin semua orang di dunia ini berkunjung ke negeri dia, jangan berpindah. Maka diseranglah Makkah agar orang tak ke Makkah, tapi ke kampung dia. Saat di Wadi Muhassir, di dekat Wadi Minah Jadid yang sekarang itu, Allah hancurkan dengan pasukan burung-burung kecil. Burung yang kita sebut di dalam Al-Quran namanya ababil, tarmihim bihijaratin min sijil. Ambo tanya je, jadi kira burung juga gajah mana gajah? Gajah kan? Yang membawa batu tadi burung ketek dari neraka. Tetapi ketika dibawa oleh burung, itu tidak mematikan burung, tidak menyakitkan burung, tidak membakar burung. Tapi tengok ketika sampai di gajah, sampai di orang yang tadi berniat memusuhi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, faja'alahum ka'asfim makul. Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat-ulat. Tidak ada yang berdaya. Padahal mereka besar, padahal mereka kekuatan hebat. Orang Makkah pun ketika itu sudah menyerahkan saja pada Allah. Andai kata orang tadi datang, mereka berhasil mencapai Ka'bah, minta tolong kita pada Allah saja. Kekuatan kita tak akan bisa menghadapi mereka. Tapi faja'alahum ka'asfim makul. Yang kecil tidak binasa, tapi yang besar binasa. Jadi kalaulah kita ambil hikmah, tidak ada orang gadang sehebat pokoknya, tidak ada orang gadang itu kuat pokoknya. Yang kecil, kalau kita tengok, apalah daya burung ababil dari itu. Janganlah kita kayak burung walet dengan gajah, tak akan sepantar, tak akan sama. Tapi Allah jadikan burung ababil atau seperti walet tadi tidak mati, tidak binasa, tapi gajah binasa. Kita tengok perbandingan kedua. Ketika Nabi hijrah masuk Gua Zur, itu yang di depan gua yang menjadi pelindung Nabi, yang menyebabkan orang berpikir Nabi tak ada di situ, binatang-binatang kecil. Satu adalah laba-laba, yang kedua merpati yang bertelur. Itulah kabarnya kenapa di Makkah Madinah tak boleh merpati itu dibunuh. Sehingga kalau kita berangkat haji atau umroh, banyak tengok merpati sekitar Masjid Nabawi, sekitar Masjidil Haram. Binatang kecil-kecil dua di situ. Sementara yang mengejar pasukan Quraisy, orang Quraisy itu kabarnya kalau punya pisau untuk perang itu, pedang untuk perang itu beratnya minimal 5 kilo. Yang berangkat itu algojo. Ramai orang mengejar, mencari Nabi di sebuah gua yang kecil. Dalam bahasa Abu Bakar, "Law ra'ana nahwa qadamaihi la ra'ana." Andaikan orang waktu itu katanya menengok lurus di bentuk kaki macam tu, nampak di dalam, tapi tak seorang pun melihat. Artinya bahwa orang hebat, orang besar tak selamanya menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak yang kecil itu menang, banyak yang kecil itu mengalahkan yang kuat, yang besar biidznillah. Karena iradah, karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama tadi, dalil Al-Quran. Yang kedua, dalil Al-Quran surah Yunus 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan Muhammad, hendaklah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah mereka berbahagia. Kita kelelayanan itu akikah. Ambo akikah kalau lagi anak dua, anak laki-laki 2 kambing akikah, anak perempuan 1 ekor. Anak kita lahir bersyukur kita bahagia akikah. Nabi Muhammad meskipun beliau basyarun manusia, tapi laisa kal basyar, tak sama dengan manusia yang lain, istimewa beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat beliau bukan sekedar untuk kita, tapi seluruh alam.
Bila kita bersyukur dengan rahmat untuk kita, dengan hadir Nabi, mestinya kita lebih bersyukur. Dan tak ada nikmat lebih besar bagi umat Nabi Muhammad dibanding lahir Nabi Muhammad. Dia tengok dalam Al-Quran di sana. Kalau seandainya kita jadi umat Nabi Muhammad, Allah sebut kuntum khairu ummah. Hanya karena umat Nabi Muhammad, kalian umat terbaik. Kita tengok lagi lebih yang lain. Kalau Ramadan datang, kita punya satu kesempatan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal cuma semalam, boleh jadi sholat 2 rakaat, boleh jadi zikir cuma 50 zikirnya. Tapi amal yang semalam tadi itu bisa lebih hebat pahalanya dari orang ibadah 1000 bulan, sempurna siang, sempurna malam. 24 jam ibadah, tapi bisa kalah oleh amalan umat Nabi Muhammad yang 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu tak punya umat yang lain. Makanya umat Nabi Muhammad hanya sebagai umat Nabi Muhammad hebat dibanding umat yang lain. Belum lagi kata Nabi, antumul akhirun al-awwalun, kalian terakhir datang. Tapi kalau masuk surga, awwalun, paling dulu nanti masuk surga. Saya kira banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad ini, cukup 3 sebagai sampel. Maka rahmat kehadiran Nabi Muhammad di tengah kita, rahmat yang tak terbantahkan dan paling besar yang kita punya. Maka umat Nabi Muhammad mesti bersyukur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara umat Nabi dibuatlah acara Maulid Nabi. Bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita mencari dan mengenal tentang sejarah Nabi, dibacakan tentang kehidupan Nabi. Maka setiap Rabiul Awal, terutama 12 Rabiul Awal, kita buat Maulid Nabi. Tujuannya menunjukkan rasa syukur bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari hadis nih. Jadi 2 ayat cukup, 2 hadis nih. Dalil dari hadis adalah satu, lamma qadiman Nabi al-Madinah, ketika Nabi datang ke Madinah, ra'aw al-yahuda yasumuna yawma Asyura. Mereka lihat orang Yahudi kok puasa Asyura, ada apa? Ditanya, fasa'alahum qalu, ketika ditanya oleh Nabi, kata mereka, kami puasa Asyura sebab ketika puasa hari Asyura Nabi Musa diselamatkan. Setiap 10 Asyura atau 10 Muharram disebut Asyura. Maka kata ulama hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab Fathul Bari, penjelas dari Sahih Bukhari, fayustafadu minhu fi'lu syukri. Boleh dari hadis tadi, ketika kita dapat nikmat, kita buat rasa syukur, kita tunjukkan rasa syukur, dan itu diulang-ulang setiap tahun di momentum kapan dapat nikmat tadi. IKPPBR ada ulang tahunnya Pak? Ada setiap tahun? Ada kan? Maka kita buat rasa syukur, ada IKPPBR berkumpul gitu, silaturahim gitu, saling tahu bahwa orang Pasaman Barat ada di Riau. Iko pandai Iko skillnya di situ, Iko lembaganya Iko, kita bisa saling menguatkan. Ada anggota kita di dewan, ada anggota kita di pemerintah, ada anggota kita segala macam, saling support. Kenapa? Ada IKPPBR. Kata ada IKPPBR mungkin banyak orang Pasaman, tapi tak saling kenal. Banyak orang Pasaman, tapi hebat masing-masing. Tak pernah mereka berjamaah dan tak berpikir untuk menolong kampung dengan berjamaah tadi. Kau sekedar apa Pak? Sekedar cerita sedikit. Waktu kemarin gempa Februari kami hari kedua itu Sabtu langsung kirim beras 2,5 ton. Sebelum Ramadan kami kirim 2,5 ton juga. Di situ melalui Ustaz Asmar Habibi namanya, mungkin ada yang kenal. Jadi waktu itu Ustaz Asmar Habibi itu, dia lupa pesamannya di mana. Cuma dekat dengan lokasinya tinggal. Beliau sering setiap kami ada pembagian Quran membantu kami membagikan Quran. Sehingga Ustaz Asmar itu sudah 2000 lebih membagikan Al-Quran di sekitar Pasaman dan Pasaman Barat. Dan waktu itu 1000 Quran kami kirim, beras 5 ton kami kirim melalui Ustaz Asmar waktu itu. Langsung hari kedua, kan Jumat kejadian kan? Sabtu langsung kami kirim, malam Minggu udah sampai beras di Pasaman Barat. Hari Ahad sudah dibagikan 2,5 ton beras. Nah, jadi kalau kita berorganisasi ada sebuah paguyuban, itu adalah rahmat. Dari situ banyak kebaikan bisa dibuat. Maka setiap tahun dibuat ulang tahun atau milad IKPPBR. Boleh dibuat seperti itu berdasarkan hadis tadi, dan itu diskusinya langsung dengan Nabi, bukan orang lain atau dengan
para sahabat atau generasi di bawahnya, tapi dengan Rasul langsung, dan Rasul yang suruh sahabat untuk puasa. Makanya ketika Nabi adalah nikmat yang besar, kita syukuri. Lebih besar nikmat kehadiran Nabi dibanding selamat Nabi Musa. Nabi Musa disyukuri dengan puasa setiap tahun, kita maulid Nabi setiap tahun. Itu dalil yang pertama dari hadis. Yang kedua, Nabi ditanya oleh sahabat, su'ila an saumil itsnain. Puasa hari Senin itu Nabi kok puasa setiap Senin Nabi? Kita ditanya oleh sahabat. Kata beliau, "Dzaka yaumun ulidtu fihi." Hari Senin itu aku lahir. Dan hari Senin itu aku pertama diberikan wahyu oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul di hari Senin itu. Nabi Muhammad Senin itu banyak sejarah gitu. Lahir, hijrah sampai Madinah, menerima wahyu pertama, meninggal, itu Senin, tidak dari Jumat. Karena di hari Senin aku dilahirkan, aku mensyukuri nikmat itu, puasa setiap hari Senin. Dengan Nabi secara kebiasaan beliau mensyukuri kelahiran tadi setiap pekan, caranya puasa. Maka Bapak Ibu, abang kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, kemudian muncullah inspirasi umat membuat maulid Nabi. Dan yang membuat maulid Nabi itu para ahli sejarah itu menyatakan yang pertama adalah ahlu sunnah, bukan Syiah. Andai pun Syiah yang membuat dan meniru dari Syiah, inspirasi, bukan meniru bahwa itu adalah cara yang dibuat orang Syiah. Kita bisa uji saja gini, orang Syiah maulid Nabi seperti apa? Kita seperti apa? Ada bukan baru orang maulid Nabi Syiah, bang? Tak ada kan? Kalau ada kita tengok hari Sabtu Syiah maulid Nabi, Jumat kita buat, atau Ahad kita buat. Sama tidak maulid Nabi kita dengan Syiah? Agar tak sekadar hoax saja, bahwa betul meniru Syiah atau bukan. Kita uji langsung, videokan yang maulid Nabi kita, videokan yang Syiah, tengok kesamaannya, betul meniru atau tidak. Kan orang jadi tuduhnya kita meniru Syiah kan. Jadi kalau kita berdalil lebih luas, dulu azan itu pernah sahabat Nabi diskusi, bahwa cara kita memberitahu bahwa waktu sholat tak masuk, orang datang masjid, sahabat sebagian mengusulkan kita bunyikan lonceng Nabi dengan Nabi langsung. Sebagian mengusulkan kita hidupkan api Nabi seperti orang Majusi. Tapi kemudian Allah kirimkan melalui sahabat, ada yang bermimpi bahwa cara memanggil orang sholat dengan azan yang kita kenal hari ini. Kalaulah sekedar inspirasi dan kuliah, Rasul akan berang dengan sahabat dari Nyapa kalian usulkan dari Yahudi, dari Nasrani. Tapi Rasul tidak berang. Rasul tidak memarahi mereka. Rasul diamkan, Rasul terima, akhirnya dapatlah cara azan seperti sekarang. Meskipun tidak usul dia terima. Tapi kalau sekedar inspirasi tidak kuliah dari luar Islam, Nabi pasti akan cut di situ. Pasti akan langsung protes dan nasihati sahabat, jangan kalian seperti ini. Dan rupanya tidak kan. Dan mohon maaf, kita buat pertemuan di Modeko, pernah dalam Islam dicontohkan Modeko? Acara Modeko, Modeko pertemuan, rata-rata itu kan halakoh kan? Kalau ada pertemuan, pengajian di masjid, duduk halakoh kan? Ini pakai meja, pakai mic, pakai apa pula? Pakai baliho segala macam itu. Nah, mana dibuat Islam? Kalau sekedar dalilnya, tidak ada contoh dari Nabi. Inspirasi kita Modeko. Dulu tak punya kita Modeko, tapi kita buat Modeko. Apa boleh 2 ustaz ceramah? Jarang-jarang orang yang Nabi ustaz ceramah dulu. Ikut boleh semua. Belum lagi kalau muncul ustaz KPBR saja, bisa 100 penceramah nanti. Ya bang, karena KPBR itu apa tengok rata-rata penceramah, ustaz yang penceramah rata-rata. Jadi kalau alasannya Nabi tidak membuat inspirasinya dari Syiah, depan Nabi justru sahabat bicara inspirasi, tapi Nabi tidak cut di situ, dan protes, dan marah Nabi di situ. Apa kira cukup dalil di situ tentang ayat dan hadis? Poin yang kedua yang mau sampaikan, bahwa kita maulid Nabi itu tak sekedar wah saja, tak euforia saja, tapi bagi kita ada sebuah sarana bagaimana mengenal Nabi, bagaimana mempraktekkan hidup Nabi dalam kehidupan, bagaimana mencontoh Nabi, sehingga tujuannya adalah lebih mulia dibanding sekedar orang melihat makan, berkumpul, atau sebuah euforia. Lebih dari itu, kita ingin mengenal Nabi lebih baik. Tak kenal maka kita tak bisa meniru Nabi, tapi dengan kenal Nabi bisa tiru Nabi. Dengan kenal Nabi kita bisa beramal lebih baik sesuai yang diinginkan Nabi. Kan hidup kita ini kan ingin bagaimana seperti Allah mau dan Rasul mau.
Selesai di situ, selesai dunia, selesai akhirat kita. Aman semua kita. Target ulama itu. Sehingga Maulid Nabi ini bila ada orang komentar, baiknya diteliti dulu, dikaji lebih panjang untuk apa Maulid Nabi itu sebenarnya. Tidak sekedar berang-berang saja bahwa Nabi tak membuat, sahabat tak membuat. Tengok dulu Nabi tak buat seperti apa. Betulkah Nabi tak membuat? Betulkah sahabat tak membuat? Itu poin ketiga. Kalau bisa lah di rumah kita itu ada buku tentang Nabi. Mungkin cerita apakah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Sirah Nabawiyah atau berbagai hal terkait dengan Nabi bisa kita baca, bisa dibacakan kepada istri, dibacakan kepada anak, sehingga setiap saat bisa kita baca sama-sama, bisa kita rujuk. Mohon maaf, kita kadang-kadang mengaku cinta Nabi, mengaku siap berkorban untuk Nabi, tapi buku tentang Nabi ini tidak ada di rumah kita. Sehingga kalau tanya orang seperti apa sih Nabi Muhammad, bingung merujuk kemana, bingung untuk menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad. Maka poin ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau boleh di rumah kita sediakanlah baik bahasa Arab, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sesuailah kemampuan masing-masing, sesuailah telaah masing-masing yang manfaat untuk keluarga, sehingga bisa kita baca sama-sama. Anak keturunan bisa baca, tahu seperti apa Nabi Muhammad dan apa yang bisa kita ambil dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang buat 3 poin saja. Satu, tentang dalil Maulid Nabi. Yang kedua, kenapa umat Maulid Nabi. Yang ketiga, kalau bisa ada buku tentang Nabi di rumah kita. Terima kasih. Berserahkan kepada Ustaz. Beliau yang